Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam setia sobat podcast M1KB. Hari ini, hari Senin tanggal 24 Juli 2023 di MAN 1 Kota Probolinggo, khususnya di podcast M1KB ini ada hadir Bapak Satreskrim Polresta Probolinggo. Mari kita berbincang sejenak. Boleh Bapak ya? Ya, boleh. Assalamualaikum Bapak Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah hadir di podcast M1KB ini merupakan penghargaan bagi kami. Ini sekedar bincang-bincang ya Bapak. Boleh. Bapak Jamal ya. Mungkin Bapak perkenalkan dulu kepada sobat setia podcast M1KB. Baik, sahabat setia podcast M1KB. M1KB, jadi memperkenalkan diri, saya AKP Jamal SMH. Jabatan saya di Polres Probolinggo Kota sebagai Kasatreskrim. Kebetulan pada hari ini kami ditunjuk oleh pimpinan untuk menghadiri pembina upacara di MAN 1 Kota Probolinggo. Bagus ya, jadi Bapak Jamal ya. Gini Bapak Jamal, mungkin Bapak sudah lama tugas di Probolinggo ya, khususnya di Kota Probolinggo. Secara umum perkara atau kriminalitas tingkat remaja di Kota Probolinggo khususnya siswa bagaimana menurut Bapak? Jadi begini Bu, sesuai dengan bidang tugas saya di reserse kriminal, yang mana tugas kita adalah melakukan penegakan hukum, salah satunya yaitu terkait dengan penanganan kriminalitas. Jadi terkait dengan yang ibu tanyakan tadi bahwa pelaku tindak pidana ini adalah memang ada bahwa pelakunya ini, apalagi fenomena terakhir ini banyak terlibat adalah para pelajar atau siswa. Biasanya pelaku-pelaku ini adalah biasanya untuk kasus-kasus yang pertama itu biasanya kasus terkait dengan masalah seksual, kemudian terkait dengan kekerasan, tawuran, atau mungkin pelanggaran-pelanggaran lainnya, misalnya lalu lintas. Ini yang biasa terjadi dilakukan oleh pelakunya ini adalah para pelajar, para siswa. Jadi seperti itu. Jadi masih ada Pak ya? Masih ada. Kalau boleh tahu itu pelajarnya tingkat SMP, SMA atau memang dua-duanya? Kalau kita lihat dari data selama 1 tahun ini, dari datanya selama 1 tahun ini adalah pelajar-pelajar SMA yang lebih banyak. Hampir 90% pelajar-pelajar tingkat SMA yang bisa sebagai pelaku daripada tindak pidana yang saya sampaikan tadi. Miris sekali mendengarnya. Iya. Kemudian mungkin ada tindakan dari Polri ya, khususnya Bapak Jamal sebagai Kasatreskrim, bagaimana untuk agar siswa ya, mungkin juga siswa kami ya, terhindar dari kenakalan remaja, kemudian kriminalitas yang Bapak sebutkan tadi. Mungkin ada trik dari Polri. Jadi begini, jadi kita memang menyikapi adanya fenomena seperti itu, yang mana memang tindakan kejahatan kriminalitas ini pelakunya adalah memang fenomena yang dilakukan oleh siswa, oleh pelajar. Mungkin di tempat-tempat lain juga seperti itu. Makanya kami dari Polres Probolinggo Kota kita berupaya untuk yang pertama tindakan kita secara preemptif. Preemptif itu artinya kita memberikan himbauan, kemudian sosialisasi, termasuk kegiatan hari ini juga. Nah, kegiatan kita sebagai pembina upacara ini pun termasuk dalam kegiatan preemptif tadi itu. Kita memberikan sosialisasi, kemudian memberikan pemahaman kepada siswa, kemudian memberikan edukasi, hal-hal apa aja yang tidak diperbolehkan, yang melanggar hukum. Nah, ini yang kita lakukan tindakan preemptif. Kemudian dari pihak Polres Probolinggo Kota juga ada kegiatan tindakan kita yang preventif. Preventif ini artinya pencegahan. Karena kita analisa beberapa kasus kejadian itu kebanyakan memang tidak terjadi pada saat dia sekolah, tetapi justru pada saat di luar jam sekolah, misalnya pada saat pulang sekolah ataupun pada saat hari-hari libur, malam minggu misalnya. Itu kita lakukan kegiatan preventif kita berupaya melakukan pencegahan dan melakukan patroli pada tempat-tempat yang mungkin dijadikan tempat nongkrong di situ, atau mungkin tempat-tempat yang dijadikan tempat balapan liar yang berpotensi nanti akan menimbulkan kejahatan di situ. Itu kegiatan preventif kita. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan represif kita, artinya penegakan hukum yang kita lakukan. Apabila ternyata memang sudah kita lakukan kegiatan tadi, ternyata masih ada muncul
tindakan kejahatan otomatis kegiatan penegakan hukum yang kita lakukan seperti itu. Jadi luar biasa ya. Hebatnya Pak Misi sudah dari segi dari apapun awal sampai akhir ya. Pencegahan sampai bagaimana solusinya sudah. Jadi termasuk salah satu sosialisasi. Betul. Jadi kegiatan hari ini sebetulnya masuk dalam lingkup preemptif, sosialisasi, kita turun ke sekolah, melakukan pembinaan pada siswa. Nah, seperti itu bentuk kegiatan kita sebetulnya. Sekali. Jadi polisi lebih dekat dengan siapa saja. Iya. Terus Bapak Jamal tadi ketika upacara bendera langsung di madrasah kami, kesan Bapak bagaimana, siswa kami bagaimana, kemudian kan kelihatan antusiasnya bagaimana ketika mengikuti sambutan dari Bapak. Betul, jadi saya datang ya, kemudian di SMAN 1 Kota Probolinggo ini sangat luar biasa sambutannya. Yang pertama dari Bapak Ibu Dewan Guru, terus kemudian dari siswa yang pada saat pelaksanaan upacara berlangsung dengan hikmat, sempurna lah menurut kami ya. Berarti kalau memang seperti itu memang rutin dilakukan upacara, sehingga saya melihat auranya itu, aura yang betul-betul hikmat pada satu upacara. Kemudian yang kedua, selama ini juga saya menilai MAN Kota Probolinggo ini siswa-siswanya di catatan kita. Selama saya di Polres Probolinggo Kota belum ada, artinya yang terlibat dalam perkara kriminalitas di Polres Probolinggo. Jadi kesadaran hukumnya sudah tinggi gitu. Betul. Itu mungkin berkat ibu-ibu gurunya luar biasa mantap ini. Terus pesan untuk kami Pak, khususnya ke siswa kami. Ke siswa yang saya sampaikan tadi mungkin pada saat upacara tadi bahwa siswa ini adalah sebagai generasi penerus kita. Artinya siapa lagi nanti yang akan menggantikan kita Bapak Ibu guru kita. Nanti mungkin 10 tahun 2 tahun ke depan mungkin dari adik-adik para siswa inilah nanti yang akan menggantikan kita nanti sebagai pejabat. Makanya itu yang harus kita jaga. Siswa-siswa juga harus sadar seperti itu bahwa kita ini sebagai generasi penerus bangsa yang akan menggantikan kita. Makanya harus betul-betul dijaga, jangan sampai artinya tadi yang sampaikan terlibat kriminalitas. Tadi contohnya hal-hal yang tadi masalah tawuran, kemudian penggunaan narkoba, kekerasan seksual, atau mungkin pelanggaran lintas ini harus dijaga. Karena kasihan nanti kalau sudah terlibat pada kriminalitas tersebut nanti jadi catatan di situ yang akan mempengaruhi nanti masa depannya para siswa itu. Ya, nanti tercatat di SKCK, mau kerja di mana, mau melanjutkan di mana, kalau ada catatannya nanti ini akan merugikan. Ya, itu. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, artinya pesan kepada para siswa, jangan sampai terlibat masalah pelanggaran maupun kriminalitas. Tolong dijaga itu karena adik-adik sekalian adalah sebagai generasi penerus bangsa kita. Masuk generasinya Bapak. Betul. Ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu, sudah dari pesan dan pesan pada siswa kami semuanya. Terima kasih. Demikian Sobat Podcast M1KP, kita telah berbincang banyak tadi, ada kesan-kesan dan semuanya sebenarnya polisi itu bukan menjaga jarak dengan kita, justru kita dekat dengan polisi sehingga suasana aman nyaman akan tercapai khususnya di Kota Probolinggo. Terima kasih Sobat M1KP, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.